Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sanjaya, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi statistik, yaitu konsep statistik parametrik dan non parametrik serta jenis variabel. Jadi yang pertama yang kita bahas yaitu konsep statistik parametrik. Jadi apa itu statistik parametrik? Nah, statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sabaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, selanjutnya ciri-ciri statistik parametrik. Ciri-cirinya yaitu ada dua. Yang pertama, data dengan skala interval dan rasio, dan yang kedua, data menyebar atau distribusi normal. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan statistik parametrik. Ya, kelebihannya yaitu yang pertama, syarat-syarat parameter dari suatu populasi menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Terus yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan terkait dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian homogen. Nah, adapun kekurangannya itu yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Terus yang kedua, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata populasi normal dan variabel serta harus merupakan kombinasi linear dari efek yang ditimbulkan. Ya, selanjutnya konsep statistik non parametrik. Nah, apa itu sebenarnya statistik non parametrik? Jadi statistik non parametrik itu adalah tes yang modalnya tidak menetapkan syarat-syarat yang mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitian. Nah, adapun ciri-cirinya statistik non parametrik yaitu yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, dilakukan pada penelitian sosial. Dan yang keempat, umumnya jumlah sampelnya kecil. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya statistik non parametrik. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, statistik non parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Nah, yang kedua, hasil pengujian hipotesis dan statistik non parametrik tidak setajam statistik parametrik. Nah, yang ketiga, hasil statistik non parametrik tidak dapat dieksploitasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Nah, adapun kekurangan statistik non parametrik, yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Terus yang kedua, metode statistik non parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti lah. Terus yang ketiga, statistik non parametrik dapat diganti dengan data nominal dengan data ordinal. Terus yang keempat, statistik non parametrik tidak membutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena seiring dijumpai hasil pengamatan yang ditanyakan dalam data kualitatif. Nah, terus yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Terus yang keenam, statistik non parametrik tidak terkait pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi distribusi normal. Nah, selanjutnya
perbedaan statistik parametrik dan non parametrik. Nah, ini penting juga harus kita tahu. Perbedaannya di sini yaitu statistik parametrik ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sabaran atau distribusi data. Nah, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Nah, sedangkan statistik non parametrik statistika ya yang bebas sabaran atau tidak mensyaratkan bentuk-bentuk sabaran parameter populasi baik normal atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel. Ada 5 jenis variabel, yaitu yang pertama variabel asing, variabel independen dan dependen. Terus yang ketiga variabel interven, terus variabel moderating, terus yang kelima variabel kontrol. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.